Saya langgar ke. Sebelum nanti kan, jadi jalan nih. Acara cepat kata jam 1 sudah lah acara dah. Jadi itu dua lah. Jadi itu dua jalan. Kalau saya mau ini.
اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنهم قد رسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Hamid bin Abdullah Asgab, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang sama-sama kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, para undangan Maulidur Rasul, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita muliakan pula Al-Habib Riza bin Nuh Al-Kaf, para undangan, para muhibbin Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini sama-sama kita dapat berkumpul untuk menghadiri suatu acara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bertempat di Langgar Nurul Kiram, Desa Tabulat, RT 3. Salawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan
kita salawatkan atas kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin para muhibbin Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki acara peringatan Maulidur Rasul pada pagi hari ini, terlebih dahulu ulun sampaikan dari panitia pelaksana mewakili masyarakat karya Langgar Nurul Kiram mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada para habaib Habib Hanif bin Abdullah Asgab, Habib Riza bin Nuh Al-Kaf yang sama-sama dapat berhadir untuk menghadiri acara peringatan Maulidur Rasul pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyarakat, khususnya karya Langgar Nurul Kiram yang mana telah berpartisipasi ikut andil dalam mensukseskan acara peringatan Maulidur Rasul pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengerunai kepada kita rahmat, ampunan dan kasih sayangnya kepada kita semua dalam memperingati peringatan Maulidur Rasul pada pagi hari ini. Kalau perlu kami ucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya kepada para undangan, para muhibbin. Sekiranya ada terdapat kesalahan maupun kekhilafan acara kami pada hari ini, sudi kiranya untuk memaafkan yang sebesar-besarnya. Kemudian daripada itu, kami mewakili masyarakat karya Langgar Nurul Kiram dari awal sampai akhir dalam acara peringatan pada hari ini, kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah agama. Dan yang keempat, doa setrip penutup. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang ini akan diimami yang mulia Al-Habib Riza bin Nuh Al-Kaf. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا
Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya, yang mana telah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut tadi. Kemudian kita masuki acara yang ketiga, yaitu tausiah agama. Untuk ini kita mintakan kepada yang mulia Al-Habib Hamid bin Abdullah Asgab, dengan segala hormat kami ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil ilmi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa sahbihi wa sallam. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal takwa, kita mengenal salat, kita mengenal syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Disebutkan di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, dan di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan makna fadlullah di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Dan Sayyidina Ibn Abbas menafsirkan makna fadlullah di dalam ayat tersebut apa? Ilmu. Dan makna daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyafrahu, maka bergembiralah kalian yang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya seberadaannya hadir di sini menjadi bukti bahwasanya kita bergembira dan bersenang-senang atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat yang paling besar, beliau adalah karunia yang paling besar, beliau adalah rahmat yang paling besar. Kita semua dijadikan sebagai umatnya beliau, kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang terbaik, umat yang mana kelak menjadi pemimpin umat yang kelak menjadi pemimpin dari umat-umat terdahulu, umat yang mana kelak di akhirat
berada di posisi paling depan sambil memegang bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mana para nabi-nabi dan para rasul-rasul iri terhadap umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwasanya Nabi Adam alaihi salam pernah berkata, aku iri terhadap umatnya Muhammad. Kata Nabi Adam, aku iri terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 4 macam kemuliaan, yang mana 4 macam kemuliaan tersebut tidak diberikan kepadaku, akan tetapi diberikan kepada umatnya Muhammad. Apa 4 macam kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika aku bertaubat, taubatku hanya diterima di kota Makkah. Akan tetapi umatnya Muhammad dimanapun dan kapanpun mereka ingin bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menerima tobat mereka. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan diturunkan di negeri India di bawah gunung Himalaya, dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah di Jeddah, dan Iblis diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Basrah. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 450 tahun, dan taubat Nabi Adam tidak diterima, melainkan beliau ketika berada di kota Makkah. Dan itu pun berkat menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad, terimalah taubatku ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujud Muhammad? Lalu kata Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kepadaku, aku angkat kepalaku, aku lihat di langit-langit arsy, di tiang-tiang surga tertulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah nama Muhammad yang bersanding dengan namamu, melainkan dia adalah orang yang mulia di sisimu. Dan aku menyebut nama Muhammad di dalam pertaubatanku dengan harapan engkau menerima taubatku ya Allah. Sadaqta ya Adam, kata Allah. Benar engkau wahai Adam, dengan berkat engkau menyebut nama Muhammad di dalam pertaubatanmu, maka aku terima taubatmu dan aku ampuni segala dosa-dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Dan jikalau karena bukan Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan wahai Adam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 450 tahun, dan itu pun diterima ketika beliau di kota Makkah. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak usah jauh-jauh ke kota Makkah. Kalau kita ingin bertaubat dimanapun dan kapanpun, menyesali perbuatan kita dan tidak ingin mengulanginya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini adalah kemuliaan yang pertama. Kemuliaan yang kedua apa kata Nabi Adam? Ketika aku berbuat kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan aku dan istriku. Akan tetapi tidak bagi umat Muhammad. Ketika umat Muhammad berbuat kesalahan di pagi hari, siang, sore, malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memisahkan mereka dari keluarga istri dan anak-anaknya. Ini adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga apa kata Nabi Adam? Aku berbuat salah dalam keadaan memakai pakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, murka padaku, Allah lepaskan pakaian dariku sehingga terlihatlah auratku, kata Nabi Adam. Akan tetapi tidak bagi umat Muhammad. Mereka berbuat salah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan terbuka auratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan mereka pakaian. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat apa kata Nabi Adam? Ketika aku berbuat kesalahan, ketika aku berbuat kesalahan di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan aku dari surga. Akan tetapi tidak bagi umat Muhammad. Umat Muhammad berbuat kesalahan di bumi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima taubatnya dan mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan umatnya Muhammad ke dalam surga. Terbalik kata Nabi Adam,
aku berbuat salah di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia bagi umat Muhammad mereka berbuat salah di bumi, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah salah satu keutamaan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah berada di Gunung Tursina dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin melihat zat-Mu, aku ingin melihat cahaya-Mu, aku ingin melihat wujud-Mu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya engkau tidak akan bisa melihat wujud-Ku. Ketahuilah sesungguhnya antara aku dan hamba-Ku terdapat 70.000 penghalang. Lalu Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya penghalang Allah Subhanahu wa taala tercipta dari air, cahaya, dan kegelapan. Dan perumpamaan daripada suara penghalang Allah Subhanahu wa taala ini seperti suara gemuruh air, yang mana jikalau Allah Subhanahu wa taala membukakan penghalangnya sehingga kita bisa mendengar penghalang tersebut, maka hati kita akan copot dengan sendirinya. Di orang Banjar bacur sorongan. Saking dahsyatnya dan luar biasanya penghalang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya 70.000 penghalang tersebut tidak akan aku buka kepada siapapun kecuali kepada Muhammad dan umatnya Muhammad. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikanlah aku daripada bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan daripada Al-Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau pernah bermimpi, dan di dalam mimpi beliau tersebut beliau melihat Nabi Musa dan Nabi Muhammad sedang berbicara. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku pernah mendengar sabdamu. Di dalam sabdamu engkau berkata, ulama ummati kal anbiya bani Israil. Golongan daripada ulama umatku sama seperti golongan para nabi-nabi Bani Israil. Benarkah itu wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menjawab, benar wahai Musa, kepintaran dan kecerdasan daripada ulama umatku sama seperti kepintaran dan kecerdasan daripada para nabi-nabi Bani Israil. Lalu kata Nabi Musa, wahai Muhammad, tunjukkanlah salah satu daripada ulama umatmu kepadaku. Lalu dipanggillah Al-Imam Ghazali, lalu datanglah. Lalu kata Rasulullah, ini adalah salah satu ulama umatku yang aku banggakan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Al-Imam Ghazali, siapa namamu? Lalu Al-Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Stop, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berbicara kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah ini yang dinamakan ulama daripada umatmu? Aku bertanya kepada dia, siapa namamu? Akan tetapi dia menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Aku tidak menanyakan nama ayah dan kakeknya. Jikalau dia cerdas dan pintar, cukup dia mengatakan, aku adalah Muhammad. Lalu Al-Imam Ghazali meminta izin kepada Rasulullah untuk menjawab daripada perkataan Nabi Musa. Diizinkan oleh Rasulullah. Lalu Al-Imam Ghazali menjawab, wahai Nabi Musa kalimullah, ingatkah engkau dulu engkau pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu engkau menjawab, ya Allah, ini adalah tongkat. Tongkat ini untuk bersandar, tongkat ini untuk memukul, tongkat ini menjadi pegangan ketika aku berjalan. Allah Subhanahu wa taala menanyakan engkau apa yang ada di tanganmu, akan tetapi engkau menjawab kegunaan daripada tongkat tersebut. Jikalau engkau pintar dan cerdas, engkau cukup mengatakan, ya Allah, ini adalah sebuah tongkat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya memang begitu. Aku menjawab, karena apa? Karena aku ingin merasakan lebih lama bernikmat-nikmat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin
mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Al-Imam Ghazali, begitu juga aku ingin berlama-lama berbicara denganmu karena aku ingin mengambil berkah darimu, karena engkau pernah langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah Nabi Musa mengakui daripada kepintaran atau kehebatan daripada ulama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah daripada keutamaan umat Muhammad dulu umatnya Bani Israel ketika mereka bermaksiat dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semudah dan segampang menerima taubat mereka langsung. Mereka harus naik ke atas gunung dan loncat sampai mati baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga umat terdahulu, umat Bani Israel, kalau salah satu anggota batang mereka terkena najis, maka harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Akan tetapi kita tidak, umatnya baginda Nabi Muhammad, kita cukup membersihkannya dengan air sampai bersih. Kalau najisnya berat, najis muka logam, cukup dibersihkan dengan air, dicampur dengan tanah. Ini adalah kemuliaan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ini menjadi mulia karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Makkah menjadi mulia kenapa? Karena kota Makkah adalah kota kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah kenapa menjadi mulia? Karena kota Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Hajar Aswad, kenapa Batu Hajar Aswad menjadi mulia? Karena pernah dicium oleh Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak kenapa menjadi kendaraan yang mulia? Karena pernah ditunggangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga ditanya salah satu ulama, lebih mulia mana, Ka'bah atau kuburnya Muhammad atau kuburnya Nabi Muhammad? Lalu ulama tersebut menjawab, kalau dilihat dari segi kuburnya maka Ka'bah lebih mulia. Akan tetapi kalau dilihat dari segi yang bersemayam di dalam kubur tersebut siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih berjuta-juta kali lebih mulia yang bersemayam di dalam kubur tersebut daripada Ka'bah. Ma madahatu Muhammadan bi qasidati walakin muliha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi Muhammad dengan syairku, tidaklah aku memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku, tidaklah aku mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku, akan tetapi syairku menjadi mulia karena memuliakan baginda Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi terpuji karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya dan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Para ulama menjawab untuk memuliakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan karena Nabi Adam, akan tetapi di tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu iblis diusir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana yang sangat besar, banjir yang sangat besar ketika itu membanjiri dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Nuh alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api Namrud. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ingin disembelih oleh ayahnya, lalu digantikan dengan seekor domba. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Ismail alaihissalam terdapat nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan daripada umatnya baginda Nabi Muhammad, dan kita semuanya insyaallah akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebenarnya kita yang hadir di sini mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita sudah terlambat. Yang pertama kali merayakan atau memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri, berbeda dengan cara kita. Kalau cara kita hadir di sini mengundang para habaib, ulama dan kiai membaca salawat dan membaca maulid, ini adalah cara kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad? Yang pertama kali memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad bukan manusia, bukan juga malaikat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya. Sebenarnya kita ini sudah mengetahui daripada biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kata tahu berataan tahu ya, kalau beliau dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Wa summiya 'ama wiladatihi 'amal fil, dan dinamakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahun gajah. Di anna Malikal Habasyah, karena raja Habasyah arsala juyushahu, mengirim pasukannya yaitu pasukan gajah di hadamil Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana lain. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil dari neraka Sijil. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbanglah burung ababil tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada burung tersebut untuk melemparkan batu kerikil. Jadi setiap burung itu membawa batu 3 kerikil, sebuting dianak di muntung, 2 buting dianak di batis. Lalu dilemparkanlah batu tadi kepada tentara gajah, lalu mengenai kepala tentara gajah tadi sampai tembus ke batis, lalu hancurlah pasukan gajah tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, tidak mustahil, tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikraman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali, siapa yang pertama kali menghancurkan istana Romawi? Yang menghancurkan istana Romawi yaitu Allah Subhanahu wa taala di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan istana Romawi sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan istana Romawi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Ikraman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan api Majusi ini adalah api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Karena ini dikasih wajah lalu disembah orang. Nah, orang yang menyembah api tersebut disebut kaum Majusi. Nah, api Majusi ini dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari
kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil bagi Allah, jikalau Allah mau, Allah bisa saja mengadamkan api tersebut sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memadamkan api Majusi di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ikraman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah aja ya Allah memuliakan daripada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dengan umatnya? Ya Allah, lebih-lebih lagi kita untuk memuliakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai diriwayatkan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bergembira sesaat saja dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tafsir Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi, dan di dalam mimpinya tersebut beliau melihat Abu Lahab disiksa di neraka, dan setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya tersebut. Lalu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, aku melihat engkau disiksa di neraka, diazab di neraka. Akan tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan siksamu dan memberikan kemuliaan kepadamu. Jadi engkau bisa keluar di jari-jarimu itu air, sehingga engkau bisa meminum air yang keluar dari jari-jarimu tersebut. Kenapa wahai Abu Lahab?" Lalu Abu Lahab menjawab, "Dulu aku pernah bergembira dengan kelahiran Muhammad. Kelahiran Muhammad. Karena aku bergembira dengan kelahiran Muhammad, aku bebaskan budakku yang bernama Suwaibah. Karena Suwaibah ini yang memberi kabar kepadaku bahwasanya Muhammad telah lahir. Lalu aku bergembiralah dengan kegembiraan yang sesaat tersebut, Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaku setiap hari Senin." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira hanya sesaat saja, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya setiap hari Senin. Bagaimana kita dengan umatnya baginda Nabi Muhammad? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bergembira setiap saat dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan kita di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita sebagai termasuk orang yang berbahagia di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dihindarkan dari siksa api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga kalam bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تقضي حاجتنا يا الله والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nih.